Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah, para saudara, para ikhwan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ngaji mawon, tapi kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah. Moga-moga dipakai istiqomah sampai akhir hayat kita sekarang. Lanjut ngawasin ini. Pada bulan kemarin kita membahas mengenai logo dan presentasi kemutan. Ada yang masih ingat logo? Masih membahas kebersihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi badannya Rasulullah itu bukan hanya sekedar wangi saja, tapi juga sangat bersih sekali. Kalau kita males adus, males mandi pakai minyak wangi sudah wangi, boten ketor gitu. Tapi ngoten bulukan, terus bulukan. Tahu bulukan, bolot tok nih. Tahu bolot apa bolot bahasa Indonesia? Dedel. Banyak kecil. Dedel. Tapi Rasulullah SAW selain beliau baunya sangat harum, badannya beliau sangat bersih, sangat bersih. Nah, kemarin kita sudah tahu bagaimana bersihnya badannya Rasulullah. Nah, sekarang kita baca Amruhu Sallallahu Alaihi Wasallam bin Nadhafah. Kemarin kita tahu bahwa Rasulullah badannya bersih, tapi Rasulullah juga kepingin bukan badannya Rasulullah saja yang bersih. Rasulullah menghimbau kita semua untuk selalu menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan badan mawon, tapi kebersihan rumah, kebersihan pakaian, kebersihan kamar, kebersihan halaman rumah pun itu sama Rasulullah kita dianjurkan untuk membersihkan. Dan ini bukan tugasnya orang perempuan saja, tapi juga tugasnya orang laki-laki juga. Jadi bersihin ini bareng-bareng lebih romantis. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bin nadhafati wa yahussu 'alaiha. Rasulullah itu memerintahkan kita dan menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Wa yuhadziru minal wasakhah. Dan Rasulullah mewanti-wanti kita untuk berkotor. Maksudnya kalau ada yang kotor jangan dibiarkan. Bekerja dzalika minhu ala wujuhin muta'addidatin. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat mementingkan dengan kebersihan itu sangat banyak sekali. Jadi menawikan kitab ini tentang ini wow
sampun Pulau ada 10 dalil. Tapi kita nggak bakal baca semuanya. Dan dibaca semuanya nanti asal gitu ya. Silakan. Bukan keumuman seperti itu. Yang pertama awalan Bayanuhu sallallahu alaihi wasallam anna min mabadi'il islami an-nadhafah. Yang pertama, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa salah satu dari prinsip agama Islam itu adalah kebersihan. Kebersihan. Rawa at-Tirmidzi an Sa'd radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala tayyibun yuhibbul tayyib. Ini ada hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, Rasulullah dawuh sesungguhnya Allah itu bagus. Yuhibbul tayyib. Allah itu bagus, suka barang-barang yang bagus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, walaupun kita membersihkan sesuatu, itu dianjurkan untuk secara totalitas. Bukan misalkan nyapu, pokoknya sekedar nyapu mawon. Tapi teman itu musuhannya si kata. Enggak, kita disuruh membersihkan secara totalitas. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyusina. Allah itu suka dengan seorang hamba yang ketika melakukan sesuatu dia melakukannya secara totalitas. Jadi bukan setengah-setengah. Terus nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih, suka barang-barang yang bersih. Karimun yuhibbul karam. Allah itu zat yang maha mulia, suka dengan sesuatu yang mulia. Maksud dari bersih ini bukan hanya bersih pakaian kawan, tapi juga bersih hati ini, bersih pikiran ini. Karimun yuhibbul karam. Allah adalah zat yang mulia dan mencintai hamba atau sesuatu yang mulia. Nah, sesuatu yang mulia itu siapa? Sesuatu yang mulia itu siapa? Dari Al-Quran kita ambil salah satu ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kalau orang yang mulia di sisi pemerintahan, orang yang paling banyak duwe, sing paling akeh duwe, sing paling mulia nang pemerintah. Lek sampai yang paling mulia di sisi Allah, satu kunci. Apa itu? Atqo. Kita berusaha setiap detik, setiap nafas yang kita keluarkan kita menjadi orang yang paling bertakwa. Kalau kita mulia di sisi pemerintahan, kita belum tentu mulia di sisi Allah. Kalau kita mulia di sisi Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Monggo kula kali panjenengan ditadosaken dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanatiku afnyatakum wala tashabbahu bil yahud. Dawuh Rasulullah, Allah kan suka barang-barang bersih. Allah kan suka barang-barang baik. Allah kan suka barang-barang yang wangi. Maka dari itu halaman rumahmu bersenonoh. Jangan rumahnya aja yang dibersihkan, tapi halaman rumahnya juga dibersihkan. Wala tashabbahu bil yahud. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Karena pada zaman dulu orang-orang Yahudi itu membiarkan halaman rumahnya itu kotor. Nah,
ya orang mau bertamu, mau masuk ke rumah itu jijik. Kenapa jijik? Gak situ, omahnya rusuh. Padahal rumahnya bersih, tapi ketika orang lihat depan rumahnya, halaman rumahnya itu kotor, habis gak rusuh, kapan-kapan naik. Makanya Rasul di sini menganjurkan kita apa? Fadal difu abinatakum. Halaman rumah itu bersenono. Jangan sampai kamu menyerupai orang kafir. Terus ini yang kedua. Wa Sulaiman bin Surat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istagu wa tamaddu wa autiru fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witr. Nah ini. Yang kedua diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata istagu bersiwaklah napa bersiwaklah sampun betul napa dereng sampun nggih sudah ada yang bawa siwak nggih soalnya tinggalan nggih apa-apa. Nah ini anjuran dari Rasulullah bersiwaklah nggih. Siwak itu banyak manfaatnya. Yang pertama, pulau itu nggak ada rencan. Ketika pulau itu nyaman, kan kita sering safari dakwah, safari dakwah maksudnya pergi ke pelosok-pelosok desa, pergi ke pelosok-pelosok desa dakwah di sana. Nah, salah satu teman saya itu ada yang umurnya sudah 60 tahun, sudah tua. Gigitnya itu depan, cuman yang atas tinggal 3 mawon. Jadi tengah-tengah ini bolong. Jadi tengah-tengah ada satu pinggir sama pinggir. Di bawahnya juga gitu. Jadi nopo gitu. Saling melengkapi agak sing bolong di sini gigi sing bawah. Nah. Tapi ketika saya lihat orang itu giginya tuh sangat putih banget. Putihnya putih kinclong. Akhirnya tak tanya, Pak sampean ini apa sih rahasianya kok giginya sampean itu bisa putih? Katanya beliau apa? Saya ini nggak pernah ninggalin siwak. Saya kalau pakai odol gigi saya itu bisa putih. Tapi kalau udah pakai siwak udah nggak ada yang bisa mengalahkan siwak. Tapi jembatan kalau sudah pakai siwak jangan dipakai terus gitu. 1 bulan sekali kan ganti. Siwak itu sangat begitu juga. Terus siwak itu bisa mengingatkan orang ketika nazar, mengingatkan Allah ketika nazar. Jadi kalau orang nazar itu nopo pikirannya kan kemana-mana. Dan itu dianjurkan untuk disiwaki. Nah, ketika disiwaki dia ingat, oh, ya, mengingatkan dia untuk membaca syahadat. Nah, makanya kalau orang mau meninggal disiwaki, itu bisa mengingatkan orang yang nazar dengan kalimat syahadat. Terus ketika orang siwakan itu menjadikan syaitan, nabo, kabur. Muskitatul syaitan. Syaitan itu nggak suka sama orang yang siwakan. Genting, atas genting, tahu genting? Genting itu, benci. Nah, benci. Itu ketika senang banget sama orang siwakan, itu syaitan. Jadi kalau orang nggak senang sama siwakan berarti saya nggak ngomong ya. Terus siwakan itu bisa menggandakan pahala sholat. 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Kalau orang-orang yang sudah menikah enak, soalnya 2 rakaatnya orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaatnya orang yang belum menikah. Jadi kalau belum
siwakan mawon. Kalau sudah menikah kok siwakan tambah lebih lagi pahalanya. 140 malah lebih baik daripada 140 sholat. Iya itu enggak. Kalau nambah lagi enggak itu. Iya nambah itu. Ini juga Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk berbersih. Yang bersih, jadi orang yang bersih. Minimal mandi lah. Minimal mandi. Wajar sampai jangan mandi. Minimal sabunan. Minimal sabunan. Ternyata ada salah satu makalah, salah satu riwayat itu bari itu zada aklu. Sinten mawon siapa saja yang baunya harum itu dia tambah cerdas. Siapa saja yang baunya harum itu dia tambah cerdas, cepat paham, ngaji ngerti cepat paham, cepat nyantol. Makanya disebutkan ada salah satu ulama itu yang mengatakan kalau malam-malam lagi sholat tahajud, itu sama minyak wangian, sama minyak wangian. Mangko berarti itu zada aklu. Siapa yang baunya itu harum, akannya bertambah. Kalau akannya bertambah, wa autiru fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witr. Dan ini dianjurkan sama Rasulullah, sholat witir. Sholat witir karena Allah itu ganjil, suka sama bilangan dan ganjil. Nah witir itu jumlahnya kan ganjil. Paling sedikit witiran itu 1 rakaat. Seperti dia melakukannya. Wa al-Khatib wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal Islama nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sesungguhnya agama Islam itu agama yang bersih. Fatanadhafu, maka berbersihlah kalian. Maka berbersihlah kalian. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang tersebut itu sudah bersih. Bukan hanya bersih pakaiannya saja, tapi bersih dari dosa. Makanya orang itu nanti kalau di dunia itu maksiat, nanti di neraka dicuci dulu, di akhirat dicuci dulu. Nah ini kisah terus kita kajikan kebersihan itu bukan dari baju, dari badan mawon ya, tapi kebersihan hati. Sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, sifat-sifat dendam, sifat-sifat tidak enak hati, itu dibersihkan dulu. Gimana caranya bersihkan ini mas? Gimana? Ya dengan rutin ngawas ngaji seperti ini. Istiqomah ngaji itu bisa membersihkan hati. Soalnya apa? Soalnya tiang itu seseorang itu ketika ngaji pulang itu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdiri dari masjid, kita berdiri ngaji sampai selesai, sampai sudah didoain, kita berdiri itu langsung dapat kabar gembira dari malaikat, berbahagialah kalian karena sesungguhnya kalian telah diampuni dosa. Lah orang itu dosa. Ketika orang melakukan dosa itu ada satu titik hitam yang memenuhi hatinya. Ketika dosa itu
kita semua dijadikan orang yang